khususun ilahu wa ilahu wa ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat fi hadhihi al-qadr ila umuril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sedikit menyinggung mengenai tentang akan keutamaan atau beberapa pahala yang akan kita dapatkan melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Kemarin sedikit yang pernah dibahas, sudah dibahas, yaitu tentang puasa Syawal, sunnah puasa Syawal setelah Ramadan, kemudian puasa sehari berbuka sehari, kemudian puasa Arafah yang luar biasa kemarin pahalanya 2 tahun, artinya setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Kemudian dilanjutkan lagi mana tuh? Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah, dikeluarkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Abi Hurairah bahwa beliau mendengar Rasul SAW bersabda, kata Rasul, sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada hari Asyura. Hari Asyura itu hari tanggal 10 bulan Muharram. Ya, Muharram. Sama kan Indonesia Muharram ini punya ya. Padahal Muharram. 10 bulan Muharram. Huwa yaumun kanatil anbiya wa yasumunahu fasumuh. Katanya bulan Muharram ini di tanggal 10 yang dikenal dengan hari Asyura adalah hari di mana para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad melaksanakan puasa. Adapun lebih jauhnya nanti ada khusus khotimah fi fadil Asyura. Sekilas saja bahwa ketika Nabi memerintahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal bulan hari Asyura, ada beberapa sahabat yang menyatakan bahwa itu puasa orang-orang Yahudi, namun Nabi membantah. Ya, itu puasa para nabi-nabi. Kenapa? Karena di dalamnya diantara Nabi Musa saja mendapatkan kemenangan yang Allah berikan atas Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, maka berpuasa. Nah, untuk membedakannya nanti penjelasannya kita puasanya dibarengkan dengan puasa Tasu'ah tanggal 9, nanti ada di depan. Tuh, kenapa kita harus melaksanakan puasa Asyura? Dijelaskan lagi, kata Rasul ketika ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau berkata, yukaffirus sanatal madiyah. Kalau kita puasa tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura, maka kita akan dihapus dosa-dosa kita 1 tahun yang kemarin. Kalau kita hitung-hitung, kita list dari kemarin bulan Syawal tuh, kayaknya 1 tahun ke belakang sama tahun ke depan kita nggak ada dosa. Ya, cuma masalahnya kita males puasa, Pak. Puasa tuh males, yang sunnah yang dilewat, yang wajib aja kadang kita bilang bentong. Kalau zaman dulu kita apa Pak, kalau puasa nggak puasa tuh bulan Ramadan puasa terus enggak apa namanya iftar ya, iftar. Karena sekarang saya dengar mokel, apa mokel bahasanya, aduh, masya Allah.
puasa sunnah aja udah susah banget, wajibnya gitu. Padahal kalau dihitung itu masya Allah pahala yang kita dapatkan luar biasa. Wa huwa an Abi Abbas, an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas, la in baqaitu ila qabilin la asuman natasi'ah, kata Nabi. Ya, kalau saya masih diberi sisa hidup tahun yang akan datang. Nabi ketika berbicara sebelum menikah, tapi ternyata Nabi tidak sempat melaksanakan apa? La asuman natasi, saya pasti akan melaksanakan puasa tasu'ah. Itu tanggal 9 Muharram. Untuk membedakan tadi antara kita dengan orang Yahudi, karena nggak pada Yahudi puasa Asyura adalah puasa mereka. Padahal itu puasa yang Allah berikan kepada umat dan juga nabi-nabi terdahulu. Nah, jadi tidak bisa diklaim. Yang lebih berhak itu ya kita sebagai umat Muslim. Mereka puasa kalau nggak beriman ya percuma. Sedangkan amal ibadah atau perbuatan baik kita yang kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah kalau kita memang beriman. Jelas kan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kuncinya dua, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Amal soleh tidak akan dinilai di mata Allah ya, kalau tidak beriman. Nah, kalau kita beriman beramal soleh maka pahalanya dua. Satu, ada yang Allah berikan di akhirat, ada yang Allah siapkan di dunia, dibagi dua. Tapi kalau orang yang tidak beriman, maka amal perbuatan baiknya itu langsung Allah berikan di dunia. Gitu. Nah, jadi puasa kita, sholat kita, zakat kita, baik kita kepada tetangga, baik kita kepada orang, cara bersikap, cara berbicara itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk membedakan, kata Nabi, untuk membedakan antara kita dengan umat-umat terdahulu, kalau ada orang yang terdahulu seperti orang Yahudi yang begitu mengatakan ini puasa kami yang berhak, maka bedakan dengan puasa Tasu'ah dengan Asyura di tanggal 9, tanggal 10. Nah, pertanyaan, bagaimana kita tanggal 9-nya lupa? Tapi pengen dapat Asyura, maka tanggal berikutnya itu tanggal 11 hari berikutnya. Jadi itu 2 hari. Sunnahnya tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Tapi kalau tanggal 9 kita tidak sempat atau lupa, nah, kalau udah besok hari ke-10 ya udah besok dengan lusa berarti. Tanggal 10 dengan tanggal 11 Muharram, puasanya 2 hari. Wa akhraja Ahmad wa Tirmizi an Abi Dzar, dari Abi Dzar, man shoma salasata ayamin min kulli syahrin faqad shoma dahra kullah. Berarti ini puasa tentang puasa Ayyamul Bid. Jadi kata Nabi dari Abi Dzar yang diriwayatkan, siapa yang melaksanakan puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Berarti bulan Muharram 3 hari, bulan Syawal 3 hari, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, segala macamnya, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, itu 3 hari yang kita puasa, maka kita seakan-akan melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Benar kan tadi? Sebelumnya kita berpahala, tahun ini dapat pahala, tahun berikutnya udah dijamin pahala dan juga diampuni dosa-dosanya, gimana nggak untung kita? Walaupun usia sedikit, tapi pahala puasa kita banyak. Mata dahulu usianya jauh-jauh, ada yang 950 Nabi Nuh, itu 950 dalam salah satu riwayat.
350 umatnya cuma 60 orang. Insya Allah. Nabi Muhammad 63 umatnya sampai saat ini masih ada, sampai akhir zaman masih ada insya Allah. Maka puasa sunnah diperbanyak. Iza sumta min syahri salatan fasum salata asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Jadi kalau puasa Ayyamul Bid itu puasa tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Ya hitungannya bulan Hijriyah. Hijriyah. Masehi ya? Hijriyah. Hijriyah. Kalau bulan Masehinya kelihatan bulan tuh. Bulannya purnama. Bulan Hijriyah kita bulan Hijriyah. Dan kemarin saya kira pertengahan bulan, ternyata gerhana bulan. Tanggal berapa kemarin tuh? Insyaallah. Di 13, 14, 15 Hijriyah itu kita puasa Ayyamul Bid. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puasa sunnah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa tabrani an Ibnu Abbas kata Rasul sallallahu la yada soma ayatul bid fi safarin wala hadarin. Jadi dari Ibnu Abbas, Nabi saja tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid baik dalam bepergian maupun ketika tidak bepergian. Jadi ketika di tempat puasa bepergian pun beliau tetap puasa Ayyamul Bid. Masya Allah, segitu orang dijamin surga. Ya, rajin banget puasanya, rajin sholatnya, rajin kita dijamin surga di bendung. Insya Allah. Kadang suka malu, suka mikir gimana ini ya manusia. Ya kita mau mengharapkan rahmat Allah dan hidayah serta taufiknya aja. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik biar bisa istiqomah dalam berpuasa. Sunnah bukan hanya puasa, wajib. An Abi Hurairah kana nabiyyu yasumul isnin wal khamis faqil ya Rasulullah innaka tasumul isnin wal khamis. Jadi dari Abu Hurairah selain yang Bid, Nabi juga sering melaksanakan puasa Senin dan puasa Kamis, puasa Kamis. Ya ditanyakan kenapa engkau puasa Senin Kamis? Kata Nabi, inna yaumal isnain wal khamis yaghfirullah fihi ma likulli muslimin illa mutahajirain. Jadi pada hari Senin dan hari Kamis itu salah satunya utamanya adalah bahwa Allah akan memberikan ampunan bagi setiap muslim pada hari Senin dan hari Kamis, ya, kecuali bagi dua orang yang sedang berselisih, ya, lagi berantem, lagi apa istilahnya, lagi saling cemberut. Nah, itu. Yaqulu da'huma hatta yastaliha. Bahkan Allah sendiri berkata berfirman pada diskusi isinya da'huma hatta yastaliha. Tinggalkanlah oleh kalian, ya, akan keduanya para yang sedang berselisih ini akan pahala tentang puasa mereka hatta yastaliha, sehingga mereka saling berdamai. Jadi orang yang masih berdamai, masih berantem, ya, maka meskipun dia berpuasa tidak akan dinilai. Makanya kemarin tuh di Ramadan, makanya paling bagus itu kan sebelum awal puasa kita sering mushafah. Nah kita mah lebih halanya habis lebaran. Padahal paling bagusnya sebelum puasa Ramadan. Kenapa? Karena khawatir di antara kita punya salah, punya rasa dendam, punya minta maaf lah istilahnya. Nah, sehingga ketika kita saling memaafkan sebelum puasa, puasa kita insya Allah diterima. Nah, kita mau rata-rata bukan di situ ya. Lebaran halal bihalal, itu kok sudah lewat. Boleh halal bihalal, tapi sebelumnya harus dilaksanakan pula. Ya, maaf-maafan juga harusnya. Ini sepuh. Apa? Ini sepuh Sa'ban. Biasa. Biasanya diskusi apa ya? Di tengah-tengah ya, diskusi apa? Setelah
mulai gitu. Wa Tirmizi anhu kana yattaharra shaumul isnin wal khamis wa qala tu'radul a'malu fihima fa uhibbu an tu'radu a'mali wa ana shaim. Dalam riwayat lain dari Tirmizi bahwa kenapa Nabi melaksanakan puasa Senin Kamis tadi karena pada Senin Kamis Allah akan mengampuni diri kita atau dosa-dosa kita. Kenapa diampuni? Karena pada hari Senin dan hari Kamis itu amal-amal perbuatan kita disetorkan kepada Allah. Ibarat catatan perbuatan kita dilaporkan. Kalau kita lagi puasa kan laporannya pasti enak. Lagi ngapain? Nah, laporan terakhir puasa. Baik berarti. Itu maka kata Nabi ahabbu an tu'rad al amali ana shaim. Saya paling senang ketika diserahkan amal itu, laporan amal itu saya sedang dalam keadaan puasa. Senin Kamis mabok judi kerjanya. Atuh malaikat sampai sebal kadang-kadang judi, kadang-kadang mabok. Sebal malaikat dengarnya. Gitu. Atau kita lagi gosip. Nah, itu catatan guru kita. Ya. Kan siapa sih yang tidak suka ketika kita dilaporkan kepada atasan, laporannya laporan baik, pasti senang. Tapi kalau laporannya jelek, senang nggak kita? Nah, kita mau lawan siapa nih? Laporin malaikat. Kalau kita sama terus sendiri, ente mau laporin yang jelek-jelek, kita bisa ngomong. Nah, sama malaikat nggak bisa ngomong kita. Yang salah siapa? Ya kita sendiri. Hari Senin berbuat dosa. Harusnya berbuat baik dengan cara berpuasa di antaranya. Malah keterangan yang lain, Nabi Muhammad setiap hari Senin merayakan lebaran hari ulang tahun beliau, karena Senin adalah hari beliau lahir, jadi makanya puasa Senin. Ada yang menyatakan seperti itu, banyak riwayatnya Pak. Gitu. Tasyakur kita. Malah ada orang yang gini Pak. Saya mau puasa tiap hari, puasa tiap hari, ulang tahunnya tiap hari, berarti tiap hari puasa. Ada tanda syukur dirinya terhadap Allah, ada yang seperti itu. Allahu a'lam. Wa akhrajat Tirmizi wa Ibnu Majah, dan dari Tirmizi dan Ibnu Majah, ma min ayyamin ahabba ila Allahi an yuta'abbada lahu fiha min ashri Zulhijjah. Ya'dilu kullu yawmin minha bisyamin sanah wa qiyamun kullu lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Jadi dari Ibnu Majah bahwasanya tidaklah hari-hari yang paling disukai oleh Allah ya, kecuali 10 hari bulan Zulhijjah. Kenapa disukai? Karena akan dianggap sebagai nilai pengibadahan ya, selain daripada bulan Ramadan tentunya. Kenapa dikatakan paling disukai dan dinilai sebagai nilai pengibadahan di 10 bulan Zulhijjah ini? Karena ya'dilu kullu yawmin ya, bisyamin sana. Hari-hari orang yang berpuasa di setiap harinya itu dinilai puasa 1 tahun. Berarti kalau 10, maaf pemahaman saya berarti kalau salah tolong diluruskan. Berarti pemahaman saya kalau setiap hari orang berpuasa, setiap hari-harinya, maka puasa dianya disamakan seperti puasa 1 tahun. Berarti kalau 10 tahun. Insya Allah. Benar kan Pak gitu? Pahamnya Pak? Aku salah nih. Gitu. Pahamnya begitu. Jadi kalau kita puasa di bulan Zulhijjah 10 hari di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana setiap harinya bernilai pahala seperti kita puasa 1 tahun. Taruhlah sampai 8. Sampai 7 dulu, 70. Tambah 8, 80. Nah, 9 kan apa beda sendiri.
beda sendiri. Nah, ada yang kemarin 2 kan, tahun depan 5 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau 10 dengan 9, 90 tambah 2, 92 tahun kurang lebih berarti. Pahala puasa kita, Masya Allah. Gitu. Ditambah dosa kita diampuni 2 tahun ke depan dan 2 tahun 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Masya Allah. 90. Nah, karena 10-nya lebaran ya, mungkin puasa kita ya. Ada orang puasa bulan 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 11, 12, 13 pernah saya temuin Pak. Pernah saya temuin tanggal 13 masih puasa. Tentang tanggal 13 berbarengan dengan hari Kamis. Niatnya puasa Kamis yang nggak boleh tetap. Kenapa? Karena jatuh di tanggal 13 Zulhijjah. Nggak usah puasa. Meskipun tidak puasa, karena kita memang sering puasa hari Kamis dan Senin, insya Allah pahala tetap dapat. Pernah nemuin itu saya nemu orang, insya Allah. Nah, itu puasanya. Nah, malamnya kalau kita mendirikan sholat malam, entah itu tahajud, entah itu sholat hajat di malam hari, sholat sunat mutlak di malam hari atau sholat malam lainnya, maka sholatnya itu Allah nilai dengan pahala orang ketika sholat atau ibadah pada malam Qadar. Masya Allah. Malam Qadar pahalanya luar biasa, orang dapat 83 kan. Jadi kita puasa di malamnya bangun tahajud atau tidak belum tidur kita sholat malam lainnya, sholat hajat kan, sholat taubat kan, sholat tasbih kan, sholat mutlak kan pada malam harinya. Itu maka nilainya adalah nilai orang yang melaksanakan ibadah di malam Qadar. Insyaallah. Nah, cuma kan kita mah sakit tadi malesnya Pak. Kita mah puasanya cuma 2 hari. Allahu Akbar ya. Cuma 2 hari doang. Enggak terlalu sama tanggal 9. Aduh. Allahu Akbar. Ada tanggal 1 puasa hilang 2, 3, 4 ya. Nah, masih penting lah ya. Masih penting kita puasa. Tapi kalau kita memang yang kita harapkan tadi hidayah dari Allah, hidayah itu udah ada, tinggal taufiknya. Ya kita minta taufik sama Allah dan juga keistiqomahan biar kita ketika di bulan Zulhijjah tahun depan berarti ya, ya kan? Kita bisa istiqomah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Insyaallah mudah-mudahan. Annahu kana yasumu Tis'a Zulhijjah. Ini ada lagi yang meriwayatkan dari Abu Daud kalau Nabi biasanya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Lalu hadis yang sebelumnya bagaimana keterangan yang sebelumnya? Keterangan yang tadi kita puasa setiap tahun, setiap harinya itu seperti 1 tahun dan malamnya itu dinilai sebagai pahala orang yang melaksanakan sholat malam pada malam Qadar. Maka ada yang menyatakan itu hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada salah satu perawinya dikatakan majhul, yakni tidak jelas, tidak diketahui. Tapi untuk motivasi ibadah biasanya hadis dhaif masih dipakai gitu. Cuma tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalil. Yang untuk motivasi ibadah aja kita ya, masih diperbolehkan. Nah, tapi yang paling yang sering dilaksanakan Nabi dari tanggal 8 dan 9. Nah, bagi 9-nya itu jangan ditinggalkan. Arafah berarti. Afdhalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail wa afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Dari riwayat Imam Muslim bahwa paling utama-utamanya sholat setelah sholat yang diwajibkan, yakni sholat pada tengah malam, itu sholat tahajud. Ada firman kan ayat Al-Qur'annya. Kemudian puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan, yakni
puasa pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan: Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Rajab. Ya, ada 4 syuhur, 4 bulan yang memang Allah muliakan. Ya, bukan haram. Haram di sini kan memang dikategorikan haram. Haram dalam kategori tidak boleh bermaksiat, diantaranya membunuh kan, perang di 4 bulan ini. Tapi kita ambil niatnya adalah untuk menghormati bulan ini. Kenapa? Karena pada 4 bulan ini beberapa amal ibadah kita dilipat gandakan, termasuk di luar 4 bulan ini, seperti bulan Sya'ban pun termasuk. Jadi ada bulan Ramadan, ada bulan 4 bulan yang dihormati oleh Allah, dimuliakan, dan 1 bulan yang memang dispesialkan di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, itu bulan Sya'ban. Jadi 5 bulan. Jadi kalau mau puasa sunnah di bulan-bulan tersebut lebih ditingkatkan lagi berarti di 4 bulan tadi. Kemudian sholat yang paling diutamakan itu sholat malam. Ya, setelah tadi sholat maktubah, ya, sholat wajib termasuk dengan rawatibnya kalau bisa mah. Kemudian malamnya bangun kita tahajud. Kalau nggak kuat ya malam 2 rakaat tidur lagi. saya mah ngajarnya begitu. Ya, syukur-syukur kalau kita kuat, misalkan mau jam 2, tengah 2 sampai subuh, Pak. Ya tahajud, ya tadarus, ya wirid, lebih bagus itu. Ya, tapi kalau kita nggak kuat, ya udah bangun tidur, sholat 2 rakaat, ya, baca doa tahajudnya, monggo silakan. Mau wirid 10 dulu mau nggak? Enggak, mau tahajud aja boleh, silakan tidur lagi. Yang penting subuh jangan keberangan. Cuma sholat tahajud, pas mau subuh tidur, subuhnya hilang. ini masalah salah teknik, salah strategi. Tuh. Nah, kalau nggak kuat mah bangun malam nggak apa-apa. Kebetulan lagi pas bangun mau pipis, jangan langsung tidur, tahajud dulu 2 rakaat, tidur lagi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu, bagusnya sampai subuh, video filail tengah-tengah malam. Wal Baihaqi an Anas inna fil jannati nahrun yuqalu lahu rajaba asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal man soma yawman min rajab saqahu Allahu khairan min dzalika nahariya. Hadis ini ada yang menyatakan dhaif karena salah satu tadi sama kayak hadis sebelumnya, salah satu perawinya itu majhul, tidak jelas. Bahwasanya di dalam surga itu katanya ada satu sungai yang dikatakan sebagai sungai Rajab, yang airnya itu lebih putih daripada air susu. Nah, air putih benar susu Pak, kita makan air putih kayak ini. Padahal ini air bening, bukan air putih. Air putih mau susu, mau minum apa? Air putih dikasih saudaranya ini mah bukan air susu, ini wah, air bening, air tawar. Kemudian rasa manisnya melebihi daripada manisnya madu. Kemudian siapa saja atau barang siapa yang melaksanakan puasa pada hari itu, pada hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum dari telaga tadi, dari sungai Rajab. Ya. Itu yang kita sering dipakai oleh kita kebanyakan sebagai dalil sunnah puasa Rajab. Nah itu. Jadi keterangannya tadi kalau hadis yang ini itu dhaif. Kita lihatnya puasa sunnah aja. Berarti Senin, puasa sunnah Senin walaupun di bulan Rajab. Tuh. Kalau hari yang lain selain Selasa, Rabu misalkan, ya saya niat puasa sunnah esok hari lillahi ta'ala. Jadi tidak harus ada pencantuman puasa sunnah Rajab. Sunnah aja cukup. Kenapa? Tadi khawatir memang tidak ada tradisi kepada Nabi kan tadi dhaif. Cuma
sebagai motivasi ibadah tetap dilaksanakan, cuma berarti niatnya harus kita perbaharui. Bukan saya niat puasa sunnah rajab, tapi puasa sunnah saja. Nah kalau kebetulan di hari Senin atau hari Kamis, niatnya saya niat puasa Senin, saya niat puasa Kamis. Kalau bertepatan dengan hari Ayyamul Bid, saya niat puasa Ayyamul Bid tanggal 13. Atau saya niat puasa Ayyamul Bid cukup. Nah, tidak harus ditentukan dengan Rajab. Nah, itu ada kalau yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Wa huwa at-Tirmizi, dari Imam Tirmizi juga, afdhalus shaumi ba'da Ramadan Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Wa afdhalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Karena untuk mengagungkan daripada bulan Ramadan. Makanya kan kalau dalam salah satunya Duratun Nasin itu puasa Ramadan itu 3 rangkaian puasa dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Maka sebelum masuk Ramadan, nah Rajab dan Sya'ban ini diperbanyak latihan untuk melaksanakan puasa itu, untuk motivasi. Tuh, makanya tadi 5 puasa apa tadi teh? Yang 4 hari itu, 4 bulan yang dimuliakan selain Ramadan tadi. Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah dulu, Zulqa'dah baru Zulhijjah. Kemudian bulan Sya'ban. Bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perihal pelipat gandaan dalam amal ibadah, terutama dalam puasa. Sedekah yang paling utama juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini apa? Dilipat gandakan. Jangan artian wah sedekah kita di Ramadan aja, bulan yang lainnya enggak sedekah. Ya salah, artinya tetap kita sedekah di bulan-bulan selain Ramadan, tapi ketika di bulan Ramadan diperbanyak. Nah, karena Allah lipat gandakan. Dah kita bahas yang lalu tentang penjelasan keutamaan dari bulan Ramadan. Dakhala wan Nasa'i wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la faqala inni idza shalim. Jadi dari Imam Nasa'i dan Baihaqi ya, pernah bercerita Sayyidina Aisyah bahwa beliau pernah ke giliran Nabi datang ke rumah, jatah gilir ya, Nabi berkunjung ke Siti Aisyah. Nah, Sayyidati Aisyah biasaan si Siti, padahal mah Sayyidati. Nah, kita mah Arabnya kan Sayyidati. Sampai Cibinong, sampai Cilengsi di sini. Jadi Siti. Ada Sayyidati di sini. Masya Allah. Ya, Sayyidati Aisyah. Nah, beliau mengatakan ketika beliau ada di rumah bertanya, hal indakum syai'un, punya sesuatu enggak buat dimakan? Kata Nabi ke Aisyah, enggak ada, lagi belum belanja, belum punya apa-apa. Ya udah kalau gitu mah ini idza shaim. Udah kalau gitu saya puasa aja. Jadi makanya para ulama fikih mengatakan puasa sunnah tidak harus niat di malam hari, selama dari subuh ya datangnya fajar itu kita belum makan belum minum, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, maka bisa walaupun jam 10 niatnya saya niat puasa bisa gitu kalau puasa sunnah ya, dengan catatan tadi belum ada sesuatu yang dimakan. Ini salah satu dalil diambil oleh para ulama fikih. Udah kita mau begitu udah ngopi hanya ada nasi enggak? Kagak ada. Puasa dah tadi kok udah ngopi. Oh dia udah ngopi Pak ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Puasa itu ya, kita mah bila nggak ada makan bingung. Ujung-ujungnya main keluar kemana gitu kan, kita mau nongkrong ke Sis Kamling, ke pos rendah ya biasanya begitu kita mah ya sampai nyari saya udah
mudah-mudahan kawan bawa rokok jadi bisa nebeng gitu kita mah ya. Kalau belum makan itu di rumah. Insyaallah. Waruya an Anas bin Malik annahu qala yakhruju shaimuna min quburihim yaumil qiyamah yu'rafuna bi urfi siyamihim min afwahihim yakhruju atyaba min rihil miski. Bahwa dikatakan nanti orang-orang yang rajin ketika hidupnya berpuasa, maka ketika di alam kubur pada hari kiamat itu dapat dikenal, dapat diketahui ini orang ahli puasa. Kenapa? Karena dari wangi aroma mulut mereka itu memancarkan aroma misik. Dan belum tahu nih wangi misik yang di sini sama nggak dengan yang di sana. Wallahu a'lam. Kalau di sini kan misik itu misik mana dulu? Kan ada misik hitam. Misik warnanya hitam. Itu kan bukan wangi pak. Oh, alam itu mah bukan buat baju sebenarnya, lebih condong kepada buat barang, ya tasbih, bisa gitu. Bukan ke sini. Kalau ke baju mah kasturi, sultan, melati gitu kan, malaikat subuh, merek-mereknya. Nah kalau ini kemudian mereka أشهد أن لا